Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aroma Indah Putri dengan NIM 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aroma Indah Putri. Saya akan menjawab ada library nanti ini ada secara default di Python. Jadi kita harus import NumPy as NP. Nah, kenapa di sini menggunakan alias? Agar ketika kita menggunakan untuk menjawab kode-kode selanjutnya akan lebih mudah. Jadi kita menggunakan alias NP. Untuk kode yang pertama yaitu 1F. Soalnya adalah buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy, di mana di sini merupakan array 3 kali 4. Untuk isinya ada 445, 264, 974, 637. Nah, ketika kita diminta untuk membuat array 2 dimensi, di sini kita ada ciri khasnya. Ketika ini memiliki 2 kaki, berarti ini merupakan array 2 dimensi. Dengan matriks yang sudah ditentukan tadi, tinggal kita print saja kode 1F-nya. Maka akan muncul array 2 dimensi yang tadi akan kita buat tersebut. Yang isinya 445, 764, 974, dan 637. Untuk kode yang kedua yaitu buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy, di mana di sini kita diberikan 3 matriks. Matriks yang pertama 785, 477, 719, 5410. Matriks kedua 212, 985, 373, 499. Dan matriks yang terakhir 23, 293, 248, 166, 813. Nah, matriks ini sendiri merupakan matriks 3 kali 4, sama seperti yang tadi. Cuman di sini kita mempunyai 3 matriks yang harus dibuat menjadi 3 dimensi. Nah, di sini saya kopikan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisannya. Seperti biasa, kita akan memanggil numpy.array dengan 3 dimensi atau 3 kaki seperti ini. Nah, di sini itu untuk per matriksnya kita beri 2 kaki. Untuk 3 dimensi, kita di sini memiliki tanda 2 kaki untuk setiap matriksnya. Dan juga print kodenya dan akan menghasilkan 785 dan seterusnya, 212 dan seterusnya, 293 dan seterusnya. Untuk kode yang kedua yaitu 2D. Untuk kode 2D ini kita diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, dan kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, untuk kolom yang ganjil, baris yang ganjil itu di baris ini 1882, 8147, dan juga 5234. Berarti berada di baris 1, di baris 3, dan juga di baris 5. Nah, yang pertama yang harus kita buat terlebih dahulu adalah yang atas terlebih dahulu, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil. Nah, yang pertama pastinya kita harus membuat array-nya terlebih dahulu dengan matriks di atas. Nah, setelah itu untuk mengambil baris ganjil,
kita akan memulainya dengan menggunakan slicing dan juga indexing. Nah, untuk itu di sini dimulai dari start 0, end 0, dan stepnya 2. Jadi, dia akan mulai dari step 0 atau indeks ke 0. Karena step 2, dia akan melompati baris kedua dan langsung ke baris ketiga. Lalu juga akan melompati baris keempat, lalu langsung ke baris kelima. Untuk isinya sendiri di sini saya akan mengisi semua baris ini diganti dengan atau menambahkannya dengan angka 1. Maka di sini stepnya 0, akhirnya 0, dan juga stepnya menjadi 1. Dan juga jangan lupa karena ini menambahkan angka 1, jadi di sini ditambahkan di akhir ditambah angka 1. Ketika di print akan menghasilkan angka seperti ini. Nah, di sini awalnya 1 akan berubah jadi 2, yang 8 jadi 9, 9, 3, dan juga yang tadinya di sini 10 ditambah 1 jadi 11. Yang bawah sama, dengan tadinya 8 ditambah 1 jadi 9. Nah, untuk yang kedua, yaitu kita menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Sekarang ke kolom. Tadi kan baris, sekarang kolom. Kolomnya berarti di sini 8, 2, 8, 2, 1, 4, 2, dan juga 2, 2, 7, 8, 4. Berarti berada di kolom kedua dan juga keempat, atau berada di indeks pertama dan juga indeks keempat, ketiga. Oke, untuk itu sama halnya yang tadi, kita akan menggunakan slicing dan juga indexing. Nah, untuk ini saya akan memulainya dari indeks pertama. Indeks pertama, saya akan mengganti seluruh baris yang ada di sini, tapi di indeks pertama. Jadi di indeks pertama ini akan diubah atau ditambahkan dengan angka 2. Dan juga isinya di sini dimulai dari indeks pertama, dimulai dari indeks ini pertama, dan juga n-nya 0 di step 2. Stepnya 2, jadi akan melewati ini. 8, 1, 4, 7, 3 ini akan dilewati. Jadi dari indeks dari kolom kedua dan juga ke-3 saja yang akan ditambahkan dengan angka 2. Ketika di run, maka di sini akan menambahkan 2 di matriks yang sudah diolah pertama. Jadi bukan menambah 2 di matriks yang awal ini. Kenapa? Karena di sini kan membacanya itu dari atas ke bawah. Jadi di sini akan ditambah itu yang 9, mulanya 9 akan jadi 11, yang awalnya 2 jadi 4, karena semuanya ditambah dengan angka 2. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu menjadi array 2 dimensi dengan isi 2, 11, 9, 5, 8, 4, 1, 4, 11, 4, 5, 10, 1, 6, 7, 10, 9, 5, 4, 7. Untuk kode 2E di sini, nah, pada kode 2E di sini agak sedikit berbeda. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, di sini disuruh membalik array. Di sini kan memiliki 3 matriks. Matriks pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini disuruh balik. Jadi, ini yang pertama, 2, yang ketiga, nanti dibalik jadi 3, 2, 1. Jadi, untuk matriks kedua ini tidak diapa-apakan, karena dia tetap saja di tengah. Nah, untuk itu, untuk ke bawah ini kan sumbu X
dan sumbu Y. Untuk balik sumbu Z, kita yang pertama seperti biasa kita akan membuat array-nya terlebih dahulu menggunakan array 3 dimensi. Setelah itu kita akan menggunakan variabel temporary untuk atau variabel sementara untuk menyimpan satu kode, untuk menyimpan matriks ketiga, untuk menyimpan matriks ketiga atau indeks kedua. Jadi di sini temporarinya saya isi dengan indeks ketiga atau awal 3 sampai dengan 0. Nah, setelah itu indeks ketiga yang tadi, indeks ini ketiga 293 akan saya pindah ke atas ke 785. Jadi di sini indeks ketiga sama dengan indeks 0 atau matriks pertama. Nah, sedangkan matriks pertama ini akan saya ganti menjadi temporary. Jadi matriks ketiga diganti dengan matriks pertama, sedangkan matriks pertama akan diganti dengan temporary. Apa temporary isinya? Isinya itu adalah matriks ketiga. Jadi ketika dijalankan akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, yang mulanya di bawah atau matriks ketiga ada di bawah 293 menjadi ada di paling atas 293-nya. Sama halnya yang pertama yang awalnya 785 akan pindah ke bagian bawah ke matriks ketiga yaitu 785. Jadi ini sudah dibalik seluruhnya. Jadi yang matriks ketiga ada di pertama, matriks pertama ada di ketiga. Untuk selanjutnya di sini ada kode 2F. Untuk kode 2F itu soalnya adalah ubah array 3 dimensi pada kode 2E tadi untuk menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Nah, untuk itu kita diminta di sini untuk menggunakan perintah reset. Reset di sini merupakan perintah untuk mengubah suatu bentuk. Jadi yang mulanya itu berbentuk 3 dimensi akan diubah menjadi bentuk 2 dimensi dengan ukuran yang berbeda, dengan ukuran 6 kali 6. Kalau tadi itu ukurannya adalah 3 kali 4, sekarang akan diubah menggunakan reshape jadi 6 kali 6. Jadi di sini tinggal kita beri kode 2F dan juga jangan lupa reshape 6,6-nya. Ketika di run akan menghasilkan, nah ini sudah menjadi 6 kali 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sudah diubah menjadi matriks 6 kali 6. Untuk yang selanjutnya yaitu kode 3E. Kode 3E di sini perintahnya adalah ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan, apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah kita akan disuruh memindahkan matriks yang 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini dipindah ke kanan bawah ke 9, 3, 5, 2, 9, 4. Nah, hasil dari perpindahan ini akan sama seperti ini. Nah, anggapannya di sini adalah before-nya, di sini adalah after-nya. Sama halnya dengan 10, 7, 4, 10 akan ditukar juga dengan 1, 8, 6, 10. After-nya akan seperti ini. Jadi, langsung saja. Nah, untuk itu mungkin kita akan menuliskan juga awalnya dan juga akhirnya. Nah, pertama kita membuat array yang sudah ditentukan menggunakan 2 matriks sehingga di sini menjadi array 2 dimensi dengan perintah ini, perintah yang akan dijalankan sebelum
ditukar. Ini yang atas. Nah, setelah itu yang pertama kita akan menggunakan sama halnya di atas, kita akan menggunakan yang namanya temporary atau yang tadi variabel sementara. Dimana di sini untuk variabel sementaranya itu untuk indeks ke 0, untuk indeks ke 0 sampai dengan ke 2. Indeks ke 0 berarti ini indeks yang atas 5 sama 10, indeks ke 0 sampai dengan ke 2 dan step 1. Jadi indeks yang ini 5, 10 ini akan kita taruh di temporary. Nah, sedangkan yang indeks ini, yang 5, 10, 7, 8 ini, akan dipindah, 5, 10 ini akan dipindah ke 9, 3 kan tadi. Nah, berarti di sini indeks ke 3, berarti pada ini. Nah, indeks ketiga. Berarti yang sini akan diubah ke indeks ketiga. Bagian yang mana indeks ketiga? Bagian setelah kedua, setelah indeks kedua, yaitu 9, 3 dengan akhir 0 dan step 1. Nah, sementara itu yang ini yang tadinya 5, 10 diganti dengan 9, 3, sedangkan 9, 3 di sini akan diganti oleh temporary. Berarti 5, 10 sini akan pindah ke 9, 3. Oke, nah di sini saya menggunakannya itu for loop karena kita akan mengambil for loop 3 karena kita akan mengambil 3 sekaligus. Jadi 5, 10, 7, 8, 9, 10. Sama halnya juga yang ini, yang bawah. Berarti yang ini ya, yang bawah. Temporarinya itu indeks ke 0 dan juga setelah kedua, berarti ini 10 dan 7. 10 dan 7 ini akan dipindah ke 1, 8. Berarti ini 1, 10, 10, 7 di indeks ke 0, ini akan dipindah ke indeks ketiga, dipindah ke ini 1 sama 8. Sedangkan 1 sama 8 akan diisi oleh temporary, yaitu 10, 7. Sehingga akan dibalik seperti tadi. Dan jangan lupa kita akan menggunakan for loop. Jadi kita langsung mengambil 3, for loopnya 3. Sehingga akan menghasilkan, nah akan hasilnya akan seperti ini. Yang awalnya 5, 10 di atas, jadi 5, 10-nya di bawah. Sedangkan 9, 3 yang tadinya di kanan bawah akan pindah ke kiri atas. Sama halnya yang tadi yang awalnya 7, 10. 7, 10 di atas, di kanan atas akan pindah ke kiri bawah. Nah, untuk hasil akhirnya itu ada 9, 3, 1, 8, 5, 2, 6, 10, 9, 4, 4, 6, 8, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8, dan 2, 5, 9, 10. Nah, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.